Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa musalim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, saudara-saudara semuanya, semoga saudara-saudara semua sehat walafiat dan tetap beraktivitas seperti biasa kadang-kalanya. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arif Ammar Raffi. Saya berasal dari UPBJJ Kota Padang dengan NIM 86042128. Saya berasal dari prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sebuah materi dengan mata kuliah pembelajaran tematik di SD. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu adalah tentang tema 1. Saya mengambil materi tema 1 ini dari kelas 6. Apa itu temanya? Temanya itu adalah tentang tokoh dan penemuan. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang tokoh dan penemuan. Nah, apa tujuannya kita mempelajari tentang tokoh dan penemuan? Terus apa saja sub-sub tema yang akan kita pelajari? Di sini kita akan mengambil 3 subtema. Ya. Jadi, dalam materi kali ini kita akan bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengenali beberapa tokoh dan juga penemuan-penemuan yang ada di dunia ini. Bahkan penemuan tersebut dapat mengubah dunia yang ada pada saat sekarang ini. Nah, jadi dalam tokoh dan penemuan ini kita akan mempelajari 3 subtema dari 3 mata pelajaran. Jadi kita tidak hanya terfokus pada satu mata pelajaran saja, tetapi bagaimana bisa tokoh dan penemuan ini bisa kita pelajari dari ketiga subtema ini. Apa saja subtema yang akan kita pelajari? Yang pertama sekali yaitu adalah subtema bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada subtema mata pelajaran IPS. Dan yang ketiga ada subtema tentang IPA. Nah, jadi dalam ketiga subtema ini dia saling berkaitan dengan tema yang kita jelaskan pada saat sekarang ini. Ya. Nah, biar saudara-saudara tidak penasaran, nah, mari kita langsung masuk terkait dengan subtema yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Yang pertama sekali yaitu adalah subtema bahasa Indonesia. Nah, jadi mungkin dari saudara-saudara pasti bertanya-tanya, bagaimana kaitannya dengan tokoh dan penemuan ini? Tokoh penemuan yang ada di dunia ini. Nah, pada pembelajaran subtema bahasa Indonesia, kita di sini mempelajari bagaimana kita mengidentifikasi dalam sebuah teks. Dalam sebuah teks, di mana dalam teks tersebut menjelaskan bagaimana kita bisa mempelajari dan membaca, mengidentifikasi sebuah teks dari sebuah tokoh-tokoh, kemudian apa saja yang ditemukannya, serta penemuan-penemuannya. Kemudian pada materi subtema bahasa Indonesia ini kita juga mempelajari tentang bagaimana kita bisa menggali sebuah informasi terkait dengan para penemuan-penemuan yang ada di dunia ini. Nah, setelah kita menggali sebuah informasi di mana kita bisa
bisa mempelajari dan memahami serta membaca apa saja, bagaimana kita bisa memahami dari teks, dari informasi yang telah kita gali tersebut. Kemudian ada yang namanya subtema IPS. Pada subtema ini kita pasti sering mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan sosial, yaitu menjelaskan tentang sosial, bahkan budaya. Nah, dengan adanya lahir dari seorang penemuan-penemuan yang ada di dunia ini, di sini bisa mengubah sebuah dunia, dan bahkan mengubah sebuah budaya-budaya yang ada di dunia ini. Nah, seperti halnya kita mempelajari sebuah sejarah. Sejarah awal terciptanya sebuah listrik. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa bapak listrik yang ada di dunia ini adalah Michael Faraday. Nah, Michael Faraday itu kita kenali sebagai bapak listrik dunia. Nah, jadi bagaimana Michael Faraday ini bisa menemukan sebuah listrik? Pada tahun 1821, Michael Faraday meneliti sebuah yang namanya elektromagnetik, di mana magnet serta tembaga yang saling berkesinambungan dan menghasilkan elektromagnetik, maka akan melahirkan sebuah yang namanya kabel. Nah, dalam subtema IPS ini, setelah Michael Faraday telah menemukan sebuah yang namanya listrik. Nah, setelah itu barulah berkembang pesat dengan teknologi-teknologi yang ada di dunia ini. Contoh halnya seperti handphone. Handphone ini awalnya ini belum ada. Handphone itu sendiri sebelumnya itu adalah telepon rumah. Telepon rumah yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Nah, kemudian beriring perkembangannya zaman, kemudian diciptakanlah yang namanya sebuah handphone genggam. Hingga pada saat sekarang ini, kita telah menemukan dan telah memiliki yang namanya handphone Android. Nah, jadi kalau kita lihat di masa lalu, begitu banyak orang-orang melakukan aktivitas-aktivitas sebelum adanya teknologi canggih ini. Nah, seiring berkembangannya zaman, sehingga teknologi semakin berkembang sangat pesat, maka sosial budaya manusia itu seiring berjalannya waktu itu semakin berubah. Dan bahkan semuanya telah orang lakukan melalui handphone ini. Setiap aktivitas, bahkan pekerjaan pun bisa melalui handphone yang sangat canggih ini, atau yang kita kenal dengan smartphone. Nah, jadi begitu besar perubahan budaya manusia yang ada di dunia ini. Bahkan begitu banyak handphone atau teknologi yang canggih yang kita temui ini dapat mempermudah pekerjaannya manusia. Nah, kemudian subtema yang terakhir atau subtema yang ketiga itu adalah subtema tentang IPA. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bapak listrik dunia yang bernama Michael Faraday, ya, beliau pada saat
itu sedang menemukan adanya gesekan elektromagnetik, dan terdapat ada beberapa komponen-komponen yang ada di sebuah listrik atau kabel ini. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata begitu banyak komponen-komponen yang dapat mengantar arus listrik ini. Salah satunya adalah yang ada tembaga ini. Di dalam kabel ini ada terdapat yang namanya tembaga atau komponen besi-besi kecil yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, jadi dengan adanya listrik ini, semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia itu sangat bergantung dengan adanya teknologi listrik ini. Dengan listrik ini dapat memberikan pengembangan dan bahkan begitu banyak ciptaan-ciptaan manusia yang ada di dunia ini. Nah, jadi pada subtema kali ini kita bisa memahami bahwa beberapa subtema-subtema yang telah kita pelajari ini bisa saling berkaitan. Saling berkaitan satu sama lain. Nah, seperti halnya bahasa Indonesia, IPS, dan bahkan IPA. Nah, terutama pada pembelajaran IPA ini, kita begitu banyak mempelajari tentang adanya komponen-komponen tentang teknologi-teknologi yang saling berkaitan dalam pembelajaran kita atau yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan sosial budaya manusia itu juga sudah semakin berubah sangat pesat. Sehingga begitu banyak yang terlahir ciptaan-ciptaan manusia, bahkan buah tangan dari manusia itu dapat kita temui. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti handphone, televisi, komputer, dan bahkan lebih banyak lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya materi IPA ini kita bisa menjelaskan dan bahkan mempelajari bagaimana arus listrik itu bisa saling bekerja dengan mesin yang kita gunakan. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa seiring dalam perkembangannya zaman, maka kita bisa menemukan, manusia bisa menciptakan sebuah benda-benda yang dapat memudahkan aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu sendiri kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari informasi yang telah kita gali, kita bisa mempelajari bagaimana tokoh-tokoh yang kita pelajari dalam melakukan sebuah penemuan, maka bisa menghasilkan sebuah karya yang diciptakan. Kemudian subtema IPS, kita bisa mempelajari bagaimana sosial budaya bisa dirubah dengan adanya teknologi-teknologi yang sangat canggih yang kita temui di dunia ini. Kemudian subtema IPA. Nah, pada subtema IPA inilah kita dapat mempelajari bagaimana komponen-komponen yang ada kita pelajari itu bisa menghasilkan dari sebuah energi seperti halnya energi listrik yang dapat membantu aktivitas kita ataupun pekerjaan kita dengan teknologi yang kita miliki. Nah,
Jadi oleh karena itu, pada subtema kali ini kita bisa memahami dari 3 subtema ini bisa saling berkaitan dengan adanya tema, tokoh, dan penemuan ini. Nah, jadi kita itu tidak hanya fokus pada satu tema saja, tetapi kita bisa mempelajari dari 3 mata pelajaran tersebut. Nah, jadi oleh karena itu begitu pentingnya kita mempelajari dari 3 subtema ini. Bagaimana subtema yang kita pelajari ini bisa saling berkaitan antara satu sama lain. Mungkin sekian dari pembelajaran subtema pada kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.